Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kemarin kita sudah membahas terkait yang namanya perubahan sosial budaya di era global. Sekarang kita akan melanjut kepada sistemnya. Yang pertama adalah sistem religi yang kita akan bahas. Sistem religi di sini ada dampak pengaruh globalisasi juga. Pengaruh globalisasi yang semakin luas juga merambat ke bidang agama hari ini. Bermacam-macam globalisasi hari ini yang terjadi, mungkin bisa saya melihat di YouTube dan sebagainya. Permasalahannya ada di bangsa kita. Ini adalah dampak dari pengaruh globalisasi. Kalau dulu ceramah itu masih menggunakan offline, hari ini sudah bisa melalui akun YouTube dan Instagram dan sebagainya. Dampak munculnya pemikiran-pemikiran baru seperti liberalisme, sekularisme, munculnya pemikiran-pemikiran baru yang liberal dan cenderung merusak kaidah agama, membuat masyarakat bingung dan akhirnya justru terjerumus dalam sudut-sudut yang mengotak-ngotakkan agama. Hadirnya paham sekularisme juga menambah keterbatasan agama dalam mengatur kehidupan manusia. Sekularisme sendiri adalah paham yang memisahkan antara urusan dunia dan urusan agama. Jadi agama dan dunia ini dipisahkan menurut paham sekularisme. Jadi adalah urusan duniawi tidak boleh dicampur dengan agama. Padahal seharusnya kita selalu menyatukan yang namanya kedua secara beriringan sehingga terciptanya kehidupan selaras. Jadi antara agama dengan dunia itu tetap beriringan sehingga kehidupan kita menjadi tenang dan menjadi kehidupan yang berkah nantinya di situ. Jadi ini adalah dampak dari yang namanya globalisasi. Yang perlu kita amati bersama adalah bagaimana kita belajar kepada siapa tentang agama dan kita rujukannya ke siapa untuk belajar agama. Itu yang terpenting. Selanjutnya adalah nilai-nilai agama yang memudar. Globalisasi datang bersama dengan kapitalisme dari barat. Pemikiran ini memasarkan ideologi barat sehingga dapat menghapus otoritas agama. Nilai-nilai agama memudar dan terjadi kemunduran dalam kehidupan beragama. Pudarnya nilai-nilai agamaan sangat terlihat jelas dalam masyarakat saat ini, terutama pada kalangan remaja. Budaya seks bebas, narkoba, minuman-minuman keras, hedonisme, maunya ke mall, maunya terlihat mewah dan sebagainya, boros, tamak dan lain sebagainya, merasa dirinya paling kuat, atau yang terkenal hari ini biasa ledekannya itu adalah abang jago, mau jadi abang jago. Jadi globalisasi dapat memicu perbedaan paham dalam suatu agama sehingga menimbulkan kegaduhan pada praktik pelaksanaan agama. Misalkan saja ketika menentukan hari raya terdapat perbedaan masing-masing kubu agama. Contohnya antara lembaga ormas A dan ormas B, terkadang berbeda yang namanya hari raya. Kadang duluan, kadang ada yang duluan, ada yang nanti dan sebagainya. Ini adalah nilai-nilai agama yang memudar hari ini. Ini adalah dampak dari globalisasi dan sebagainya. Perbedaan ini seharusnya menjadi bagaimana hal-hal yang menyatukan kita. Tapi yang terjadi adalah perbedaan ini terkadang saling mengolok, saling menghina, merasa dirinya paling benar. Padahal belum tentu kita benar. Sering menghakimi orang, oh kamu salah, oh kamu neraka. Itu tidak boleh. Apakah Anda ini yang megang kunci neraka? Kan seperti itu. Nah, nilai-nilai agama ini yang memudar hari ini. Ini adalah dampak dari namanya globalisasi. Bagaimana zaman menyatukan dengan globalisasi tapi tidak terjerumus hal-hal yang buruk dalam globalisasi. Selanjutnya adalah manfaat, juga ada manfaat baik juga yang namanya adalah membantu di bidang agama, namanya globalisasi. Dengan adanya globalisasi dapat membantu kegiatan keagamaan. Contohnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan iptek. Bidang astronomi memudahkan para ulama masyayikh dalam menentukan hari raya besar atau hari raya besar keagamaan. Misalnya penetapan 1 Syawal, hari raya, masuknya bulan Ramadan dan sebagainya. Jadi ilmu astronomi sini menjadikan membantu agama dalam bidang keagamaan, dari bidang ilmu pengetahuan menuju bidang keagamaan, membantu di situ. Jadi ada dampak manfaatnya. Tergantung kita memilih dan memilih hal yang baik dan yang buruk di situ. Selanjutnya adalah kesenian.
Dampak dari globalisasi selanjutnya adalah kesenian. Kesenian seakan-akan telah membuat dunia semakin sempit. Kita bisa melihat kesenian orang lain, kita bisa melihat kesenian negara Afrika, negara Zimbabwe dan sebagainya. Itu sangat mudah melalui HP hari ini, melalui YouTube dan sebagainya. Suatu bangsa sangat mudah berhubungan dengan bangsa yang lain di belahan dunia manapun. Hal ini membawa dampak bagi negara-negara yang terkena arus globalisasi. Dampak-dampak tersebut dapat kita lihat yaitu seni rupa, seni suara, dan seni tari. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang sangat tinggi. Kependudukan Indonesia bersifat heterogen. Perbedaan nilai-nilai budaya tersebut sejatinya menambah hasil kebudayaan Indonesia menjadi lebih indah dan unik. Namun, dewasa ini kebudayaan Indonesia sendiri berupa kesenian daerah dan nilai-nilai budaya tersebut menuntut seseorang semuanya untuk memberikan perhatian khusus terhadap eksistensinya. Semua butuh eksistensi kebudayaan yang disebabkan oleh yang namanya globalisasi. Jadi hari ini untuk mengeksistensikan ataupun ingin eksis dalam keseniannya masing-masing, hari ini bisa membuat akun YouTube, aktif di media sosial. Itu adalah cara agar tidak ketinggalan dan tidak yang namanya punah terkait namanya kesenian. Jadi mengikuti arus dan alur bagaimana tetap berlanjut seperti itu. Mungkin itu aja anak-anak, ketika ada ditanyakan atau perlu di-sharingkan, langsung di-sharingkan saja melalui grup WA yang sudah tersedia. Sekian dari Pak Rahman, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.